Saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat Natal. Semoga damai Tuhan, limpah sukacita, dan kehidupan yang penuh kasih mewarnai hidup Anda sekalian pada masa Natal ini. Pada kesempatan ini tentu saja saya mengucapkan hal ini dengan penuh gembira juga, dengan senyum yang lebar. Tetapi renungan pada hari ini juga tak lepas dari sebuah kenyataan yang kita rayakan hari ini, yaitu pesta kanak-kanak suci para martir di Yerusalem. Siapakah mereka? Mereka adalah korban kekhawatiran dan keputusasaan Herodes yang berusaha untuk menghilangkan satu orang yang diramalkan akan datang di tengah-tengah mereka yang disebut Mesias itu. Dengan perkiraan anak ini di bawah umur 2 tahun, karena itu semua anak yang berusia di bawah 2 tahun dibunuh oleh pasukan Herodes. Kenyataan ini pahit, tetapi punya arti apa untuk kita semua? Pertama, firman yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 18 ini mau mengisahkan atau mengatakan bagaimana karya keselamatan Tuhan itu terjadi. Karya keselamatan Tuhan terjadi tak lepas dari nubuat dan pemenuhan nubuat, dari janji-janji Allah dan pemenuhan atas janji-janji itu. Ketika anak-anak ini terbunuh, kemudian kanak-kanak Yesus dibawa menyingkir, otomatis ia selamat. Dan kemudian menyingkirnya Yesus atau keluarga kudus ini pergi ke Mesir. Dan kemudian peristiwa ini oleh penginjil direfleksikan secara mendalam, dan sungguh dari mulut Yesus dikatakan atau keluarlah kata-kata ini, dari Mesir kupanggil anakku. Suatu nubuat bahwa suatu ketika anak manusia itu datang, ia akan dipanggil ke Mesir atau juga dipanggil dari Mesir. Dalam arti adalah fakta sejarah bahwa Sang Mesias akan juga mengalami hidup dalam pengasingan sementara di Mesir, dan kemudian kembali ke Israel, kembali berkarya di seputar Yerusalem. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, punya arti apa ini lebih tepatnya untuk kita semua yang ada di masa ini? Kita semua juga akrab dengan janji-janji Tuhan. Kita akrab dengan nubuat-nubuat bahwa suatu ketika akan merasakan bla bla bla, sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Tantangan kita sebagai orang beriman, apakah kita menjadi orang-orang yang percaya akan janji Tuhan itu? Apakah kita akan setia juga dengan nubuat-nubuat akan kebaikan Tuhan yang bisa terjadi kapanpun? Inilah tantangan kita semua yang mestinya membuat hidup kita ini juga meskipun kelihatannya langsam, tapi diwarnai oleh kegembiraan, karena ada kepastian bahwa apa yang dikatakan Tuhan pada saat ini akan terlaksana. Yang kedua, kita belajar dari suatu fakta sosial tentang anak-anak. Mari kita tanya, siapakah anak-anak ini? Atau lebih tepatnya, bukan ini anak siapa, bukan. Tapi anak dari mana juga bukan. Tetapi siapakah anak-anak yang dimaksudkan di dalam kitab suci? Atau ketika Yesus mengatakan anak-anak, dia punya maksud apa? Anak-anak di dalam kitab suci, terlebih di dalam perjanjian baru, dipakai untuk mengungkapkan atau untuk membahasakan orang-orang yang lemah, membahasakan orang-orang yang tidak diperhitungkan, membahasakan orang-orang yang unprivileged, yang tidak langsung mendapatkan hormat di tengah masyarakat. Dan itulah fakta di antara kita semua. Kalau kita ini hidup dalam dunia tradisional, biasanya kalau kita menerima tamu, lalu mengusir anak-anak itu, minggir sana, papa mau bicara, mama mau bicara. Jadi anak-anak disuruh minggir. Karena apa? Karena anak-anak dianggap
belum boleh tahu, belum waktunya untuk tahu. Itulah kelemahan anak-anak yang dipakai oleh Yesus untuk membahasakan manusia lemah di dunia. Secara faktual juga, di dalam sejarah umat manusia modern pada saat ini, anak-anak bukan hanya menjadi lambang kelemahan, tetapi di berbagai tempat juga masih diposisikan dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan mereka. Berbahagialah bahwa Anda mungkin telah mendidik anak dengan baik, memberikan fasilitas dengan edukasi yang cukup. Artinya kalau fasilitas itu ya ada yang kita sediakan, tetapi dengan edukasi yang cukup, kalaupun ada kurangnya, anak-anak bisa belajar dari peristiwa itu. Tetapi intinya banyak dari antara anak Anda sebenarnya tidak telantar Anda perhatikan dengan baik. Tetapi apakah Anda membayangkan ada anak-anak yang masih kecil-kecil sudah harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga, padahal mereka masih punya hak untuk bermain? Apakah Anda sadar bahwa di dunia ini banyak anak bertumbuh secara tidak normal? Ada istilah stunting, istilah untuk mengatakan anak yang tidak bertumbuh sebagaimana mestinya karena nutrisi, karena perhatian yang sangat minim, bahkan ironisnya karena ada yang ditelantarkan oleh orang tuanya. De facto itu ada. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, ketika kita melihat fakta sosial ini, satu, kita bisa belajar dari bahasa yang sifatnya simbolis tadi, bahwa anak-anak adalah simbol dari kelemahan di dunia ini, di mana orang lemah sering dikorbankan. Tetapi saya mau mengajak Anda juga berpikir bagaimana hal ini dilihat secara realitas, bahwa anak-anak di dunia zaman ini masih banyak yang hidupnya tidak memenuhi syarat untuk bertumbuh dengan baik. Bahkan di antara mereka mengalami penganiayaan di tengah masyarakat. Bahkan ketika di dalam keluarganya sendiri, anak-anak ini nggak bisa merasa damai dan akhirnya melarikan diri dari rumahnya. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Lalu, pertanyaannya bagi kita, bagi saya dan Anda sekalian, mengetuk apa ini? Memanggil ke arah mana? Kita ini lalu diajak untuk apa dari peristiwa-peristiwa ini? Bukankah kalau kita itu melihat sebuah pohon, kita memang cenderung akan mengagumi buahnya, tetapi apakah Anda juga berusaha ketika menanam pohon itu benar-benar merawat tunasnya? Benar-benar merawat ketika itu pohon itu masih kecil untuk kita bayangkan kelak akan berbuah baik. Sekali lagi saya tahu bahwa banyak orang tua yang berjuang keras untuk memberikan kondisi terbaik bagi anaknya. Tetapi kita perlu berdoa dan perlu berjuang untuk menolong sekian banyak anak yang kurang beruntung. Dalam hal ini saya tidak akan berbicara tentang hukum anak-anak, tentang hak-hak anak-anak, tetapi terlebih bagaimana kita merasakan sentuhan untuk membela pertumbuhan anak-anak ini. Karena itu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, juga kalau kita melihat kesulitan anak-anak, jangan lupa juga lihat kesulitan orang-orang yang mau membesarkan anak-anak ini. Anak-anak yang ada di Yerusalem tadi menjerit luar biasa, tetapi ceritanya pasti juga terjadi di antara orang tuanya. Karena itu, Santo Matius mengambil juga dari firman yang sudah ada di dalam kitab Yeremia. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi.
Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, ketika kita melihat penderitaan anak-anak, kadang juga langsung terasa di dalam hati kita bagaimana penderitaan orang tuanya. Terlebih biasanya itu ibunya yang bisa sangat merasakan kehilangan. Orang-orang di Yerusalem, perempuan-perempuan di Yerusalem merasa tidak bisa membayangkan kesedihan mereka ketika kehilangan anak-anak. Marilah pada kesempatan saat ini juga, Natal kita jadikan ketukan untuk berpikir secara lebih jelas lagi. Apa yang bisa kita lakukan untuk membela anak-anak, dan apa yang bisa kita bantu dari setiap orang tua yang merasa kesulitan untuk membesarkan anak-anak mereka. Mungkin ada beasiswa, mungkin ada support-support tertentu agar mereka mendapatkan nutrisi yang baik. Apapun yang Anda lakukan untuk mereka akan punya arti besar untuk pembangunan dunia. Ketiga, yang terakhir, saya mau mengajak semuanya ini, renungan-renungan ini dengan kacamata Natal, dengan kacamata kehadiran Sang Juru Selamat, dengan kacamata kehadiran seorang yang akan membawa kita pada keselamatan. Tuhan Yesus Kristus yang disebut Emmanuel itu adalah Tuhan yang beserta kita. Berharap bahwa ini juga kita renungkan menjadi semacam jaminan ketenangan tersendiri. Ada banyak kesulitan di dunia ini, ada banyak kesulitan anak-anak juga, ada banyak kesulitan masyarakat, dan juga mungkin ada banyak kesulitan Anda sekalian. Marilah Natal kita jadikan semacam pancaran untuk mengatakan di dalam diri kita ada cahaya, di mana Tuhan akan menuntun kita pada keselamatan. Ada cahaya di mana Tuhan akan menuntun kita pada harapan. Ada cahaya di dalam batin ini, di mana Tuhan akan membawa kita pada akhirnya pada hidup yang penuh sukacita. Karena itu, kalaupun ada kesulitan-kesulitan, semoga pada akhir tahun ini kita benar-benar bisa merasakan tidak meratapi yang tanpa henti. Sebentar lagi kita akan merayakan yang disebut tahun baru. Orang akan berusaha untuk meninggalkan setahun yang mau berlalu ini, kadang dengan penuh kekecewaan, kadang dengan penuh semangat. Tetapi sekali lagi, kita akan dianugerahi tahun yang baru, kita akan dianugerahi matahari yang baru, kita akan dianugerahi cahaya yang baru oleh Tuhan. Semoga tahun baru ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membangun komitmen yang jelas. Banyak hal perlu kita terangi dengan cahaya Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kita tetap bersemangat, kaki dan tangan kita tidak lelah untuk selalu terlibat di dalam kehidupan sesama. Tuhan memberkati hidup Anda, dan Tuhan memberkati setiap orang yang Anda cintai dan Anda bela kehidupan mereka. Amin.